Ini kita diberikan nikmat sehat jasmani rohani sehingga bisa hadir di masjid yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat, dan seharian kita melaksanakan puasa, kita tutup dengan buka tadi. Alhamdulillah, semoga puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat tarawih ingkang kawula hormati, saya tidak banyak menyampaikan biar nanti tidak perpanjang, saudara kultum saja nggih. Alhamdulillah, jadi sudah kita maklumi bersama bahwasanya hidup ini adalah kita harus tahu visi dan tujuan hidup kita. Tidak lain dan tidak bukan, dalam hidup ini kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Pasti kita semuanya punya tujuan. Tujuan di dunia dan tujuan di akhirat tidak lain adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Meskipun di dunia ini mau tidak mau kita dihadapkan dengan berbagai masalah kehidupan, dan kita sudah punya rambu-rambunya yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah apabila kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, kita akan terselamatkan di dunia dan akhirat, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Dan di akhirat nanti pasti kalau orang ditanya, Bapak Ibu semuanya mau masuk apa, mau surga atau masuk neraka, pasti jawabannya masuk surga ya, pasti masuk surga. Oleh karena itu kita bersusah-susah dulu di dunia ini ya, waktunya orang santai kita sholat, waktunya kita diperintahkan puasa yang kita ikut puasa, kita diperintahkan menjauhi larangan yang kita jauhi. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk visi dan misi hidup kita, supaya kita nanti bahagia di akhirat juga di dunia dan kita masuk surga bersama-sama. Amin. Bapak Ibu, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwasannya, yang artinya saya langsung artikan saja, bahwasannya surga itu merindukan 4 golongan. Jadi swarga itu ngarep-ngarep mengharapkan 4 golongan. Kalau kita mengharapkan surga itu kan pasti kita berharap. Tapi ini tidak, surga merindukan 4 golongan. Golongan apa? Ada 4 manusia, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga, di mana surga itu adalah tempat di akhirat penuh dengan kenikmatan ya, yang diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman, tapi ada dan memiliki amal soleh yang banyak. Di antaranya adalah, yang pertama adalah talil Quran. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, talil Quran. Bapak Ibu, kita sudah tahu semuanya bahwasanya Al-Quran diturunkan Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan sebagai petunjuk, way of life, jalan hidup. Oleh karena itu apabila kita membaca dan sekaligus mempelajari, apabila kita membaca saja, itu tidak hanya sekedar membaca, tetapi bernilai ibadah, dan balasannya tidak per ayat tapi per huruf. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu rutin membaca ya, insya Allah ya, insya Allah kita dirindukan surga, menjadi orang-orang dirindu surga. Apalagi kita awali, kalau kita tidak terbiasa membaca seluruhnya ya, kita awali dari sedikit
kita luangkan waktu kita hanya beberapa menit. Kalau kok rasanya enak ya kita tambah. Insya Allah dengan membaca Al-Quran itu kita hati menjadi tenang, selalu ingat Allah, ya, selalu ingat Allah. Jadi dengan rajin membaca Al-Quran, salah satunya akibat yang ada di dalam diri kita akan hidupnya selalu tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak mudah emosian, ya, seperti itu. Jadi hatinya akan menjadi tentram. Mengapa? Karena selalu ingat kepada Allah. Dan Al-Quran itu juga sebagai obat bagi manusia agar hidupnya bahagia di akhirat. Karena dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah orang yang selalu menjaga lisannya, orang yang bisa memelihara ucapannya. Ada pepatah, pedang itu tajam, tapi lebih tajam lidah. Lidah ini sangat tajam. Oleh karena itu, marilah kita gunakan lidah kita, lisan kita ini, atau bahasanya wahafizil lisan, menjaga lisan kita. Berbicara dengan orang lain, jangan sampai kita membuat sakit hati orang lain. Tidak hanya ucapan secara langsung Bapak Ibu, ya, di kehidupan ini tidak hanya berupa ucapan verbal, ucapan kata-kata, tetapi juga dengan jari-jari kita, lewat HP kita, lewat medsos kita. Mari kita berusaha untuk, kalau ucapan kita ucapan dengan ucapan yang baik, kalau dengan medsos ya mari kita bermedsos dengan baik juga. Jangan sampai apa yang kita share, apa yang kita tulis itu jika dibaca orang lain menjadi sakit hati. Itu yang nanti akan menjadi fitnah. Oleh karena itu, selamatnya manusia salah satunya sangat tergantung bagaimana orang itu menjaga lisannya. Kalau lisannya ini baik, bertutur kata yang baik, insya Allah suasananya ini menjadi senang, suasananya menjadi tenang, suasananya menjadi enjoy. Nek jare arek saiki kita ketemu dengan kata-kata yang baik itu tidak toksik, tidak toksik dalam suara, tidak toksik dalam ucapan, menjadi obat ucapan kita bagi orang lain, menjadi penyemangat, menjadi motivasi bagi orang lain. Tapi sebaliknya, kalau ucapan kita yang kita ucapkan ini menghujat, mencaci, ini yang bahaya bagi kita semuanya. Oleh karena itu, mari saya mengajak terutama diri saya sendiri dan umumnya para hadirin semuanya, mari kita berusaha belajar dan belajar untuk menjaga lisan kita. Mari kita gunakan untuk memberikan motivasi, memberikan nasihat, ya. Kalaupun toh kita sakit hati kepada orang lain, ya kita gunakan narasi atau kata-kata yang baik. Jangan sampai menghujat atau melontarkan kata-kata yang tidak berkenan di hati orang lain. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam, lebih baik diam. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an. Artinya surga merindukan orang yang ketiga, yaitu orang yang memberi makan terhadap orang yang kekurangan. Mumpung ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ya. Kalau kita memiliki kelebihan rezeki, tetangga, saudara, teman atau yang lainnya jika kekurangan, maka
alangkah baiknya kita berbagi meskipun tidak banyak, tetapi loh enake akeh ikhlas timbangan titik gak ikhlas. Ya, kalau bisa kita share atau kita berbagi kepada teman-teman kita, ya. Insya Allah kebaikan kita kepada orang lain ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlimpah. Apa maneh menehi sing diwenehi gak ngerti nek dhewe sing menehi. Ya. Artinya ya tidak kita umumkan, itu lebih baik daripada harus kita umumkan. Oleh karena itu senyampang di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, kalau ada kelebihan rezeki di masjid kita ini juga menerima takjil ataupun berbuka puasa, insya Allah sampai bulan puasa selesai masih kita menerima, atau tetangga-tetangga kita yang masih kekurangan bisa kita berikan. Yang terakhir Bapak Ibu, golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga yaitu wasoimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita harus bersyukur Allah masih memberikan nikmat umur sehingga bisa merasakan nikmatnya Ramadan di tahun ini. Oleh karena itu mari kita gunakan momentum Ramadan ini untuk beribadah, puasa sebaik-baiknya. Tidak hanya berpuasa menahan lapar, haus ataupun menahan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga kita berpuasa secara batin, menjaga mata kita, berusaha menjaga telinga kita, sehingga kita tidak hanya setiap puasa tidak hanya sekedar gugur kewajiban, tapi semakin hari puasa kita semakin berkualitas. Tidak hanya puasanya orang umum, ya, kalau hanya sekedar makan dan minum itu sudah biasa, tapi kalau ditambah dengan menjaga mata, menjaga lidah, bahkan menjaga hati kita, menahan hawa nafsu kita, itu yang sulit, ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena Allah telah memberikan, Allah telah menyediakan pintu-pintu surga. Salah satunya adalah pintu yang tidak boleh dilewati oleh siapapun kecuali orang yang berpuasa. Namanya pintu surganya adalah pintu Royan. Semoga Ramadan kali ini kita terus berusaha belajar agar puasa kita menjadi puasa yang terbaik. Tidak hanya sekedar makan dan menahan makan dan minum, tapi juga menahan hawa nafsu kita, sehingga kita diberikan balasan oleh Allah. Karena tidak ada yang tahu balasan puasa kita kecuali Allah. Oleh sebab itu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan iman dan Islam, memberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa melaksanakan puasa tahun ini semakin khusyuk dan nutuk, dan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.